Shalom, selamat pagi, sampai bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biar firman-Mu selalu meneguhkan hati dan hidup kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan membawakan renungan tentang hormati Tuhan dalam hidupmu. Saudara ya, hormati Tuhan dalam hidupmu, kita lihat di dalam ayat, maka semua kalau kita hormat sama Tuhan, pasti setiap janji-janji firman Tuhan akan kita dapatkan. Di dalam Mazmur 96 ayat 9, saudara, kita lihat, dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Terus ada juga di dalam ayat Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ini sangat-sangat penting saudara, bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan itu harus menghormati Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kehidupan nyata kita bisa melihat saudara ya, apakah orang itu benar-benar sungguh-sungguh menghormati Tuhan atau tidak. Contoh ya, di dalam setiap ibadah. Orang yang sering datang telat, terlambat terus, itu saya rasa sih bukan menghormati Tuhan ya. Jadi masa Tuhan yang nunggu kita, harusnya kita menunggu Tuhan ya saudara ya. Jadi persiapkan hati pikiran kita pada saat kita datang ke rumah Tuhan, karena itu yang kita berjumpa pada Tuhan, pencipta dunia semesta ini. Kalau kita mau ketemu, dapat undangan dari pejabat atau dari siapapun juga, kita pasti udah siap-siap. Oh jangan sampai telat gitu. Pokoknya apalagi mau dibilang dapat door prize, dapat hadiah, pasti pada mau cepet ya, nomor 1 ya saudara. Tapi bagaimana, kenapa kita ibadah telat mulu, terlambat terus tidak mempersiapkan hati? Itu salah satu contoh kita tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita ya saudara. Kalau kita tidak menghormati Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita menerima janji-janji Tuhan saudara? Saya sudah merasakan ya dalam hidup saya mengiring Tuhan, begitu banyak janji perlindungan Tuhan terhadap saya dan keluarga saya saudara. Banyak dan tidak terhitung bagaimana Tuhan menolong setiap masalah pergumulan hidup saya saudara. Nanti saya akan saksikan akhir renungan hari ini bagaimana Tuhan baik buat suami saya. Jadi sangat penting satu dasar yang kuat bagaimana kita harus bisa menghormati Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang takut Tuhan pasti menghormati Tuhan. Dan yang kedua, dia pasti takut dan hormat kepada orang tua. Jadi yang pertama harus takut dan taat kepada Tuhan, setelah itu dia pasti takut dan sayang kepada orang tua. Selebihnya kepada keluarga, kepada pemimpin, kepada apa, karena ketaatan itu, hormat itu merupakan bentuk satu ketaatan, ketundukan ya saudara ya. Bagaimana kita membawa hidup kita tuh seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup manusia itu Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan menginginkan kita menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, di mana kita pasti diberikan perlindungan, pasti diberikan keselamatan. Karena kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan ya saudara ya. Jadi beberapa cara menghormati Tuhan, salah satunya kita harus taat pada perintah Tuhan, menjauhi larangannya, dan disini dikatakan menjauhi kejahatan saudara ya. Kenapa kita harus menjauhi kejahatan? Karena kalau hati kita jahat, pasti Tuhan gak ada di hati kita saudara, udah pasti deh. Ya, Tuhan meninggalkan kita. Karena apa? Hati kita jahat. Karena hati kita jahat itu hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita kejar kekudusan, mari kita kejar perkenanan Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan itu pasti diberikan. Untuk janji menerima berkat firman Tuhan itu ada syaratnya saudara ya. Syaratnya apa? Tinggalkan dosa saudara, tinggalkan dosa, jangan hidup di dalam dosa. Terus cara menghormati Tuhan pertama adalah ketaatan pada perintah Tuhan, yang kedua adalah kasih kepada sesama. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kalau orang jahat sama kita, kasih tampar pipi kiri, kasih kanan. Gampang gak saudara? Oh susah banget saudara ya. Buat mengampuni dia aja kayaknya keinget terus saudara, mukanya siang malam tuh keinget terus saudara. Apalagi kalau orang yang utang gak bayar sama kita, aduh pasti kita ikat terus siang dan malam, kita inget terus saudara ya. Tapi belajar saudara, taat pada firman Tuhan, katakan kasih pada sesama. Apapun orang perlakukan pada kita, kejahatan apapun yang dilakukan sama kita, tetap saudara kasihi sesamamu. Ya, itu satu perintah Tuhan. Terus yang ketiga adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang yang mau menerima janji firman Tuhan, dia harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya cari tahu, maaf saudara, saya suka melihat orang Kristen kok
bertahun-tahun mungkin dari lahir udah Kristen tapi nggak mengalami pertumbuhan rohani yang excited gitu mengiring Tuhan gitu, hidupnya biasa-biasa aja, datar-datar aja, itu pasti ada yang salah dengan ibadahmu saudara. Engkau tidak membawa Tuhan dalam hidupmu, sehingga saya percaya orang yang berjumpa dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia pasti hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ya pasti saudara, hidupnya pasti berubah dan membawa dampak pada orang sekitarnya. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu melihat terang Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan nih saudara. Jadi yang ketiga adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus mari kita selalu bersyukur dan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Terus kita akan menjaga kesucian diri. Artinya apa? Menjaga kesucian diri tetap ya menghindari dosa, menjauhi kejahatan apapun itu saudara. Karena kalau hati kita jahat, yang sekali saya katakan, tidak ada mungkin Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus menyingkir dan meninggalkan kita. Karena Tuhan itu adalah kudus, maka kita harus mengantipiwi dengan hati yang kudus dan suci ya saudara. Terus setelah kita menghormati Tuhan, apa yang kita peroleh dari dampak dari kita menghormati Tuhan saudara? Kita lihat janji-janji Tuhan ya. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, berkat dan perlindungan. Yang pertama kita mendapatkan kehidupan yang kekal saudara. Pasti kita mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, kita jaga seumur hidup kita. Jaganya dengan apa saudara? Semakin dekat sama Tuhan, semakin mempercayakan hidup kepada Tuhan, semakin menyerahkan penuh hati kita kepada Tuhan. Karena yang Tuhan cari itu hati kita saudara ya. Terus yang kedua adalah berkat dan perlindungan. Tuhan pasti memberkati hidup kita, memberkati anak cucu kita. Itu janji firman Tuhan. Dan perlindungan selalu menyertai anak-anak Tuhan yang setia. Dan yang ketiga adalah dia selalu memberikan damai dan sukacita di hati ya. Jangan berpikir orang kaya, orang banyak duit bisa bahagia hidupnya. Itu akan sia-sia tanpa Tuhan. Tetapi orang bisa bahagia kalau tanpa Tuhan, dia bisa memiliki segalanya. Tetapi segalanya bisa dimiliki tanpa Tuhan, itu adalah kesia-siaan saudara. Demikian renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya bersaksi sedikit saudara ya, tentang minggu lalu suami saya kan latihan mau ibadah. Mau jadi singer ya, jadi latihan hari Sabtu siang jam 12 ya. Dia baru cerita hari Minggunya, pas minggu lalu dia lagi jalan naik motor saudara di jembatan Bintara dari Pondok Kopi lewat flyover. Tiba-tiba dia ngerem mendadak saudara, ngerem mendadak naik motor. Ada bocah dua lewat, dia rem mendadak dan dia karena sudah nabrak saudara. Dua bocah itu dia tabrak tapi pelan. Akhirnya dia membuang motor ke kiri, dia jatuh ya. Dan saya bersyukur saudara, itu siang jam 12 siang saudara. Dia berangkat dari Pasar Keranji, itu adalah Pondok Kopi. Dia jatuh, terus ada orang yang nolongin, bukan nolongin dianya lagi saudara, nolongin motornya, diangkat motornya. Harusnya tolongin dulu orangnya dulu ya, dipinggirin. Karena apa? Ketiban motor gitu kan ya. Dan takut dia jam 12 siang saudara, itu jalanan padat Pondok Kopi ya, daerah flyover pas di bawahnya. Itu kalau ada motor saudara atau mobil yang lagi kencang pasti belum bangun juga udah kehantam dari belakang saudara. Ini salah satu yang saya rasakan perlindungan Tuhan saudara. Kenapa? Makanya kita perlu pagi-pagi saudara bangun mesbah doamu, berdoa selalu. Minta perlindungan Tuhan karena sejak kita keluar dari rumah tidak ada satu kejadian pun yang tidak kita dapat hindari kalau akan terjadi saudara. Saya cuma kita minta perlindungan Tuhan saudara. Dan itu nyata bagi orang-orang yang menghormati Tuhan saudara. Itulah demikian kesaksian saya, Tuhan hebat, Tuhan baik. Dan akhirnya tangannya cuma lecet-lecet sedikit ya saudara. Dan saya bersyukur ya saudara ya. Dia kerja juga bawa tas, itu pulang kerja ya ada sesuatu yang di tas itu yang dia bawa-bawa gitu ya. Itu semuanya Tuhan luputkan dari kejahatan ya saudara ya. Itu semua karena berkat firman Tuhan, perlindungan Tuhan ada bagi orang-orang yang setia sama Tuhan. Jadi jangan lupa berdoa setiap kalian mau bangun tidur dan malam setelah melakukan aktivitas tetaplah berdoa. Demikian renungan siang pagi hari ini. Semoga boleh jadi berkat kita semua. Kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu boleh menguatkan kami semua. Kami boleh tetap teguh, tetap beriman hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat ya Bapa. Ajar kami terus menghormati Tuhan sehingga setiap janji firman-Mu Tuhan dapat digenapi dalam kehidupan keluarga kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.